kepalanya sallallahu alaihi wasallam yang mulia sampai ya terlihat seakan-akan batang leher beliau ini ya itu sama rata dengan bagian tengah kepalanya sallallahu alaihi wasallam karena merendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam zikir-zikir rutin harian, kata beliau ya, ini yang dianjurkan istighfar. Doa-doa sholat pada umumnya berisi istighfar. Misalnya dalam dua istiftah ya, di dalam dua sujud ya. Kan itu doa istiftah misalnya, itu istiftah itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya. Ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku gitu kan. Ya itu termasuk memohon ampun. Di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, dan seterusnya. Dalam ruku dan sujud ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini salah satu doa ruku yang sama juga dengan doa sujud. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku gitu kan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon atau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang akan dia ucapkan dalam sholat khusus, Abu Bakar minta doa khusus, ya Rasulullah saya minta doa khusus dari anda, saya baca dalam sholat saya. Lalu Nabi SAW memerintahkan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yakfiru dhunuba illa ant faghfirli min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman, dosa maksudnya, kepada diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Artinya hadis ini hadis sahih. Padahal Abu Bakar waktu itu bukan sedang melakukan dosa. Beliau datang kepada Nabi SAW minta diajarkan doa khusus, dan doanya mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu melakukan dosa pada saat itu. Ya. Demikianlah kata beliau, Anda mengetahui bahwa tidak ada tempat pun yang di dalamnya disyariatkan berdoa dalam sholat, melainkan di dalamnya disyariatkan beristighfar. Dalam zikir-zikir pagi dan petang disyariatkan supaya berdoa dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Yang Anda sudah tahu tentang Allahumma anta rabbi, sudah pernah kita bahas itu ya. Ya Allah, engkau adalah penciptaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu sesuai dengan perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmatmu padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Apa kata Nabi SAW? Anda kalau pegang bukunya di situ, hadis riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membaca tadi itu, saya istighfar, tuannya istighfar yang baru saya sebutkan tadi, pada waktu siang atau pagi hari dengan meyakininya, betul-betul tulus baca, mohon ampun dari Allah, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Lalu lanjutan hadisnya, wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkan ini di sore hari, di malam hari, atau di petang atau di malam hari ya, dan dengan penuh keyakinan, maka dia mati sebelum pagi hari, dia termasuk ahli surga. Yang keempat, anjuran beliau mengatakan senantiasa beristighfar setiap saat. Inilah wirid rutin Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi SAW istighfar 100 kali, Anda bagaimana? Kita bagaimana, saya dan Anda? Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.
Juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yawmi aktsara min 70 marrah. Beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah, untuk memastikan agar umatnya tidak usah ragu dengan ini. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Jadi lebih dari 70 kali nyambung dengan hadis yang sebelumnya tadi. Beliau mengatakan 100 kali. Lebih dari 70 kan bisa 100. Dan disentuhkan sudah di hadis yang pertama tadi kalau 100 kali beliau membacanya. Dan Ibnu Umar meriwayatkan juga, dia menuturkan, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami biasa menghitung bahwa dalam satu majlis Rasulullah SAW mengucapkan doa ini 100 kali. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi SAW membacanya dalam satu majlis 100 kali. Dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya bukan berarti angka istighfar dipatok 100 kali. Tapi bisa bermakna bahwasanya Nabi SAW di setiap kali kesempatan membaca minimal 100 kali. Atau membaca 100 kali istighfar. Ya. Artinya dalam sehari bisa lebih daripada itu. Maka boleh orang seperti dulu kita berusaha selalu istighfar setiap saat. Pokoknya jangan diam teman-teman sekalian. Diam Anda itu zikrullah, berdoa, ya. Memuji Allah kah, bertakbir kah, bertahlil kah, beristighfar kah, terus. Dalam banyak doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Seperti misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidaklah Nabi SAW melaksanakan sholat setelah turunnya ayat surah An-Nasr tadi ya. Pada saat datang kemenangan Allah, idza jaa nasrullah wal fath. Kecuali beliau selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Saya ulangi, maha suci Engkau ya Allah, subhanaka rabbana, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan puji-pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan Nabi SAW selalu baca ini, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau juga pernah berdoa dengan doa ini, Rabbighfirli khati'ati wa jahli, Rabbighfirli khati'ati wa jahli, wa israfi fi amri kulli, wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ighfirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli, wa kulla dhalika indi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ketidaktahuanku, berlebih-lebihanku dalam segala urusanku, dan apa yang Engkau lebih tahu mengenai hal itu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan akan datang. Apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Engkaulah yang maha mendahulukan dan Engkaulah yang maha mengakhirkan. Dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW sering baca ini. Perhatikan teman-teman, lafadznya luar biasa. Ya, lafadznya luar biasa. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan ketidaktahuanku dan berlebih-lebihanku dalam semua urusanku. Padahal Nabi SAW tidak berlebihan, tapi beliau merendah di hadapan Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa. Dan apapun yang Engkau ketahui atau Engkau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, diulangi lagi, kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Jadi beliau mengucapkan luar biasa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang lalu dan akan datang. Perhatikan, memohon maaf bukan cuma yang lalu, yang akan datang pun kita minta.
serta yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi ini permintaan yang luar biasa. Ya. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, kepadamu lah aku bertawakal mengendalikan urusan pekerjaanku. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku akan kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan hujjamu aku berargumen. Kemudian dikatakan wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku meminta keputusan. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah semua dosaku yang lalu dan yang kemudian. Ya, perhatikan selalu diikuti dengan yang akan datang. Ya. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apapun yang aku rahasiakan dan aku tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Karena kau zat yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata penulis, ya Allah, dosa apa gerangan yang dilakukan oleh jiwa yang suci tersebut? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu luar biasa memohon pemaafan kepada Allah. Kesalahan apakah yang disembunyikan dan dinyatakan? Karena Nabi SAW tidak ada yang tersembunyi apapun dari sikap beliau, perbuatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terdahulu dan kemudian yang beliau lakukan. Apa yang Nabi lakukan? Dosa masa lalu dan dosa akan datang. Tidak ada sebab kekendaran, tapi beliau ingin mendekankan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hamba, ya dia ingin menekankan pada umatnya, aku saja begini, bagaimana kalian? Kata penulis, jika Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian atau terkemudian, tinggi sebutan beliau dan tinggi derajat beliau, beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali, bahkan dalam satu majlis 100 kali. Lalu bagaimana halnya dengan kita, orang-orang yang sering mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, sering melakukan dosa dan tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban? Bagaimana bisa kita tidak istighfar kecuali hanya habis sholat astagfirullah, astagfirullah, selesai? Bagaimana kita lalaikan istighfar 100 kali minimal dalam sehari? Nabi SAW kadang-kadang 100 kali dalam satu majlis. Rabbi ghfirli wa tub aliyya, selalu beliau ulang-ulangi. Ya. Jadi surah An-Nasr bersatu, subhanaka rabbina, ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ya, Allahumma ghfirli. Saudaraku yang mulia, kata beliau, karena sedemikian rupa kedudukan istighfar, maka jangan sampai ia berpisah dari kita di majlis atau kediaman. Hendaklah lisan kita senantiasa melantunkan istighfar dan taubat setiap saat dan setiap waktu. Serta hendaklah kita berusaha menjaga doa-doa rutin dan mengingat dosa-dosa kita dan kekurangan kita dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dalam keadaan berdoa kepadanya. Ini Ramadan, kesempatan. Jiwa kita betul-betul lagi sangat siap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih siap dari sebelumnya. Jangan sia-siakan ini. Sehingga nanti akan Anda sudah seperti orang yang punya bekal yang sangat bagus, punya yang sangat kuat setelah Idul Fitri nanti. Untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masa training. Masih tersisa, ya, sampai 7-8 hari ke depan. Jangan sia-siakan, saudaraku. Istighfar yang berbekas dalam jiwa dan terlaksana tujuannya ialah istighfar yang di dalamnya hati dan lisan sejalan. Sebab istighfar adalah tanda taubat dan berhenti melakukan dosa serta perasaan berdosa dan bersalah. Maka sepatutnya kita, wahai saudaraku yang mulia, ya, agar hati kita mengucapkan istighfar dan penyesalan sebelum lisan kita. Jadi jangan cuma astagfirullah tapi munafik, hatinya enggak begitu. Enggak. Kalau perlu, kata beliau, hati lebih dulu beristighfar, menyesali perbuatan sehingga lisan mengucapkan dengan tulus, aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nikmatnya orang yang istighfar dan taubat itu luar biasa, teman-teman. Tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Anda pernah rasakan pada saat Anda buat dosa lalu Anda dulu di atas sejadah, Anda menangis terisak-isak karena kesalahan tersebut? Saya yakin orang beriman akan pernah melalui itu. Bagaimana nikmatnya tangisan itu, teman-teman. Demi Allah gak bisa dibayar dengan seluruh harta dunia.
mahal, nikmat, tentram. Rasanya kita pada saat itu pun kalau mati siap bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Kenapa kita nggak lakukan ini setiap saat? Semoga Allah mudahkan kita bisa melakukan istighfar selalu setiap saat dan taubat kepadanya. Sehingga selalu saja kita mendapatkan di buku amal kita, selalu ada istighfar. Ingat para salaf saleh mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh seseorang nanti yang menemani di kuburan dibandingkan istighfarnya. Sebagian mereka mengatakan kalau sungguh bahagia orang yang di buku amalnya setiap 2 baris ditemukan istighfar. Sehingga kalau ada kesalahan dimaafkan, ada kesalahan dimaafkan. Itu luar biasa. Kata beliau, istighfar wahai saudaraku yang mulia, ada Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbaka ya'jabu min abdihi idha qala rabbi ghfirli dhunubi wa huwa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada hambanya. Allah kagum kepada siapa? Apabila seseorang mengucapkan, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan aku, kata Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Allah kagum kepada kita. Siapa kita ini mau dikagumi oleh Allah? Kalau kita dikagumi oleh seseorang saja, sosok mungkin yang juga punya nama, kita sudah sangat bangga luar biasa. Kalau nama Anda disebutkan di medsos oleh seseorang, Anda pasti bangga. Apalagi orang itu kalau terkenal. Bagaimana dengan Sang Pencipta? Allah kagum dengan lisan dan hati kita beristighfar, merendah kepada Sang Pencipta Allah. Dan ingat, selalu saya ulangi lagi teman-teman, ya, istighfar bukan hanya pada saat dosa terjadi. Iya, Anda butuh istighfar pada saat itu. Tapi tema kita ini berusaha selalu istighfar setiap saat. Ya, itu bukan hanya karena itu. Ingat hadis tadi yang sudah saya sampaikan. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimi istighfar, merutinkannya, selalu lisannya dan hatinya astagfirullah, atubu ilaih, sambil jalan, sambil lift, sambil belanja, sambil menyelesaikan pekerjaannya, tidak mengganggu apa-apa. Cuma lisan sama hati. Allah akan berikan kesenangan, ya, dari kesedihannya, diganti kesedihan menjadi kesenangan. Wa min kulli dikin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa warzaqahu Allah min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ini luar biasa. Kemudian beliau tutup dengan hadis yang lain, adalah diriwayatkan oleh Hakim dari hadis Ali radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala la ya'jabu minal 'abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Qala 'abdi 'arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Sesungguhnya Allah benar-benar kagum kepada seorang hamba apabila dia mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Coba pelan-pelan ucapkan ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Aku telah melakukan dosa dan ini kezaliman terhadap diriku. Maka ampunilah dosa-dosaku. Bersihkan semua itu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka Allah berfirman, hamba-Ku mengakui bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan dapat mengampuni dan menghukumnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain yang sudah kita bacakan ya, hadisnya, Anda masih ingat, sebagai penutup adalah ada sempat di halaman 77 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingin teman-teman kita tutup dengan hadis ini. Diriwayatkan dari dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna abdan asaba dzamban faqala rabbi adnabtu faghfirli faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa, ampunilah aku. Maka Tuhannya berfirman, Allah langsung merespon pada saat itu, hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku ini. Nah, dia tulus, dia ikhlas mau kembali kepada Allah. Thumma makatha ma sya'allahu thumma asaba dzamban. Kemudian orang itu pun tinggal selama yang Allah kehendaki, maksudnya melalui umurnya.
Kemudian dia beberapa waktu setelah itu melakukan dosa lagi. Faqala, ya, summa makatha, kemudian dia tinggal, Masya Allah, sesuai yang Allah tentukan waktu untuk dia. Thumma asaba dhamman, kemudian dia berbuat dosa lagi. Faqala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Kemudian dia ulangi lagi kalimatnya tadi, dia memohon ampun kepada Tuhan, dan Allah mengatakan, hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan, maka aku telah ampuni hambaku ini. Kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa. Thumma asaba dhanban faqala rabbi aznabtu akhar faghfirli. Ya Allah, aku buat dosa lagi, nyesal lagi, ampunilah aku. Qala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bihi. Hamba ini tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dan akan membebaskannya. Qad ghafartu li abdi faly'amal ma syaa. Maka aku telah ampuni hambaku, maka dia boleh berbuat sekarang. Maksudnya silakan dia sekarang lakukan ketaatan, ya, karena memang aku sudah maafkan kesalahannya itu. Jadi subhanallah, dalam hadis yang lain juga, mohon maaf tadi saya katakan penutupan, tapi saya terlintas hadis ini juga mulia. Ya, kata Nabi SAW, beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Jangan pernah merasa dosa itu tidak dimaafkan. Selama Anda masih hidup, istighfar, bertobat, kesempatan mas. Allahu a'lam.